Semua konsumen tuh baca. Ini saya mau menyampaikan ini komplainan, ya kan? Kita masuk nih tadi bertiga sama anak saya ke dalam. Nah, ini kita di gacuan Dokter Mansur nih. Mana nih kamera? Kamera nih di situ tuh. Masuk ada cewek satu petugas baju putih masuk. Nah, dia tidak ada bertanya, "Bu, mohon maaf ada bawa makanan dari luar sebelumnya, ada yang dibawa." Seharusnya begitu tuh bahasanya, ya. Ini enggak, kita diarahkan langsung ke mesin yang untuk pemesanan makanan. Tuh, ada pemesanan makanannya tuh di situ. Saya diarahkan ke situ, saya bilang, "Oh, anak saya aja mesan, saya nggak ngerti." Nah, anak saya tuh yang mesan ke situ. Anak saya mesan ke situ, saya ambil posisi duduk karena posisi saya kan lagi bad body ya, lagi sakit, lagi kumat asam lambungnya. Nah, mereka tidak ada menyampaikan larangan karena sebelumnya mohon izin. Kami pernah ngelihat ada beberapa orang bawa nasi tuh makan ke situ. Nah, kami juga pernah juga nih karena ngelihat yang lain-lain tuh pernah bawa nasi ke sana dalam makan. Kami pun juga pernah bawa nasi tuh ke dalam makan tuh, ya. Jadi waktu kami masuk anak saya sudah order, sudah pesan, terus karena tidak ada dan kita pun tidak ada tidak ada kesempatan membaca tulisan-tulisan yang seperti mereka bilang itu ada tulisan di depan. Oke, jadi saya masuk ke dalam. Anak saya pesan, setelah dari pesan saya telepon nih, ada ponakan saya, belikan nasi 2 bungkus biar aku bisa sekalian minum obat tuh, saya bilang, karena saya lagi kumat asam lambung ya guys ya. Nah, begitu selesai sudah orderan, ponakan saya masuk, kita dilarang bawa nasi. Nah, kita dilarang bawa nasi, saya bilang, "Loh, tak tolong bisa nggak dispensasi 1 kali ini?" Saya juga nggak tahu. "Iya Bu, tapi situ udah ada bacaan. Kalau kami kasih izin, oke saya terima ya. Tapi saya bilang nih, minta tolonglah 1 kali ini aja, ya 1 kali ini aja." Terus yang petugasnya di dalam itu, yang perempuan bilang begini ke kita, "Bu, di depan itu ada tulisannya, bahasanya dilarang." Saya bilang, saya balas balik, Mbak bisa jamin semua konsumen yang masuk ke dalam itu baca tuh tulisan sekecil itu di situ, saya bilang. Ya, nggak semuanya konsumen masuk ke dalam itu membaca tulisan itu, larangan tuh bawa makanan ke dalam. Seharusnya yang petugas di depan tadi yang menyebut itu bertanya, "Mohon maaf Bu, izin sebelumnya. Kalau boleh tahu Ibu, jangan ada bawa makanan nggak dari luar, karena kita tidak memperbolehkan membawa makanan dari luar." Begitu seharusnya. Jangan main arah-arahkan aja. Yang ditanya mau pesan apa, yang logis kalau ngomong. Jadi tolong untuk manajemennya, briefingin itu karyawan-karyawannya ya, di briefing tuh karyawan-karyawannya. Apa tugas dari depan kayak gitu. Jangan setelah saya sudah suruh ya, bawakan nasi, saya bilang saya mau minum obat sekalian, terus kita nggak diperbolehkan. Ya, oke. Nah, di situ makanya sekali lagi manajemennya, tolong manajemen gacuan. Memang semakin lama semakin jujur aja ya. Untuk gacuan ini memang banyak bobroknya udah sekarang. Ya, banyak bobroknya lah. Cara pelayanannya, joroknya, tempatnya. Cuma kita nggak pernah spill aja tempatnya. Ya kan? Yang dari mulai dulu pelayanannya main teriak-teriak manggil, habis itu pakai antrian bagaimana segala macam. Ini sekarang udah pakai layar. Yang ada migacuan, lama-lama nanti konsumennya malah berlarian, Bang. Pak, Bu, siapapun kalian, manajemennya, tolong disampaikan. Ya kalau memang ada larangan-larangan kayak gitu, betul kan Bang? Kalau memang ada larangan, ya yang di depan itu ada petugasnya, disampaikan. Ya, nggak ada. Konsumen juga gak bakal keberatan kalau diingatkan. Kalau memang gitu peraturannya. Kalau kalian berharap konsumen setiap masuk harus membaca, gak ada, bullshit itu kalau ada yang masuk membaca-baca. 1 di antara 10 orang yang masuk membaca. Tulisannya juga dikecil begitu. Bikin gede-gede di atas, dilarang membawa makanan minuman dari luar kalau mau makan di gacuan. Yang masuk jakal kalian gacuan. Ini gacuan Dokter Mansur. Gacuan Dokter Mansur ya. Manajemennya tolong diperbarui. Itu karyawannya. Ada aja
Udah pihak kalian yang salah, tidak menyampaikan, malah bilang ya udah Bu kami minta maaf. Kalian biasanya bilang minta maaf, terus kita yang sudah dikecewakan, saya padahal bilang minta tolong satu kali. Oh nggak bisa Bu, nggak bisa Bu. Oh yang aneh-aneh kalian manajemen kacauan. Karyawan kalian tuh tolong di briefing yang benar. Jangan setelah kayak gitu hanya bisa bilang minta maaf Bu, berat manajemen kami yang salah. Betul nggak tadi untuk minta maaf? Iya, minta maaf. Ya udah Bu, minta maaf Bu, manajemen kami manajemen cara kami yang salah. Bodoh kayak gitu ngomongan, bodoh. Ya. Kalau tadi di depan nggak ada orang yang nyambut, ini malah kita diarahkan ke layar. Diingatkan, memang dibilang seharusnya kalau misalnya nggak bisa. Aneh-aneh kalian. Kita juga makan, mohon maaf ya, saya bandingin kalian ya, mohon maaf ya, manajemen gacauan. Kita juga makan di Nagakyut juga itu, Nagakyut, ramen Nagakyut itu, Dr. Mansur. Sebelum kita masuk di depan, orang itu langsung bilang, Bu, mohon maaf, gak boleh ada bawa makanan dari luar ya Bu. Gitu bagus. Jangan setelah kita di dalam, kita kira bisa kayak kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin juga bisa bawa nasi bro. Ya bisa bawa nasi, bukan hanya kami, ada beberapa orang kami lihat bawa nasi bungkus. Malah pernah lagi di spill itu mie gacoan itu bawa sampai di spill apa? Rice cookernya. Sampai bawa rice cookernya makan di situ. Aneh-aneh kalian. Bisa pula bahasanya kan ditulis dibaca, nggak semua konsumen tuh baca. Setan kau semua. Mending diem lah. Lu yang ngomong, gue yang malu. Ya, punya duit, ya, beli nasi, bawa ke gacoan. Mendingan duitnya buat sewa guru, buat sekolah lagi, Bu. Ya, udah tahu di mana-mana kalau misalnya masuk ke restoran emang gak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Itu bukan peraturan baru, itu mau dari zaman dulu. Tapi omongan ibu bikin kok ibu yang ngomong saya yang malu. Terus secara lu masuk ke gacoan, terus lu nelfon ponakan lu suruh beli nasi lah, lawak. Gimana? Nih yang SDM macam begini yang bikin malu. Ibu mendingan sekolah lagi lah. Stage ya, soalnya bukan main ibu ini, ibu satu ini, waduh, gampang elit, tapi gara-gara disuruh tidak dilarang, tidak boleh bawa makanan dari luar, kok kayaknya ekonominya jadi sulit. Bukan apa-apa saya bilang begitu, kenapa? Terus entah apa-apa. Semua diomonginnya, perasaan dia kayak orang paling pinter ngajarin, ya kan? Bu, saya tahu ibu itu orang kaya, ya kan? Udah biasa kemana-mana. Tapi kenapa kalau masalah di mie gacoan seperti ibu bilang ini aja, ibu ngocehnya minta ampun gitu loh. Seorang wanita meluapkan kekesalannya usai ditegur oleh karyawan karena kedapatan membawa nasi dari luar saat hendak makan di salah satu outlet mie gacoan di Jalan Dr. Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat sang wanita berbicara dengan nada tinggi dan meluapkan emosinya tepat di depan outlet mie gacoan. Ia tampak tidak terima ditegur. Meskipun pihak karyawan menyampaikan bahwa membawa makanan dari luar tidak diperbolehkan sesuai aturan restoran. Dalam keterangan video yang beredar luas di media sosial pada Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, pengunggah menuliskan, wanita ini ngamuk usai ditegur bawa nasi saat makan di mie gacoan Medan. Aksi tersebut sontak menyita perhatian warganet. Kolom komentar pun langsung dipenuhi berbagai reaksi. Mulai dari yang menyayangkan sikap sang wanita, hingga yang mencoba melihat persoalan dari dua sisi. Sejumlah netizen menilai cara wanita tersebut menyampaikan protes dinilai kurang tepat. Komplain tuh langsung ke manajemennya. Kalau teriak-teriak di sosmed itu namanya curhat, tulis seorang netizen. Komentar bernada sindiran juga bermunculan. Udah balik ke goa aja Bu, udah muka difilter, timpal netizen lainnya. Namun, ada pula yang mencoba bersikap lebih netral. Ibu benar karena merasa dirugikan, tapi juga salah karena caranya, tulis netizen lain.
Tak sedikit warganet yang mengingatkan bahwa sebagian besar restoran memang memiliki aturan tegas terkait larangan membawa makanan dari luar demi menjaga standar pelayanan dan kebersihan. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen Mi Gacoan Medan terkait kejadian tersebut. Meski begitu, peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya menyampaikan keluhan dengan cara yang tepat agar masalah dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik di ruang publik. Kejadian ini menjadi pelajaran bahwa emosi sesaat bisa berdampak panjang ketika direkam dan tersebar luas di media sosial. Menyampaikan keberatan secara langsung dan tenang kepada pihak terkait dinilai lebih efektif dibanding meluapkannya di depan umum. Kalau menurut kamu, siapa yang paling salah dalam kejadian ini? Atau justru keduanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan follow agar tidak ketinggalan info viral lainnya.